Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim dan berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya, semakin subur lahan maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Permisi, Bu. Lagi ngapain nih, Bu? Kayaknya asik banget. Ini cari sayuran ini. Oh, cari sayur. Kerja, Bu? Ya kerja ini. Kerjanya ngapain, Bu, di sini? Ya putih ini, suketnya wortel. Oh, Ini kerjanya tuh. Cari rumput ya wortel gitu. Ini buangin. ibunya udah lama kerja kayak gini? Sudah lama. Sudah berapa lama, Bu? Ya ada 10 tahunan. 10 tahun? Iya. Rumahnya di mana, Bu? Saya dulu di Surabaya. Sekarang saya pindah di Jonggo, Talun. Di Talun. Iya. Oh. Kalau di Surabaya dulu kerjanya apa? Enggak kerja dulu, yang kerja itu suami saya. Oh. Terus sekarang saya pindah di Jonggo kan anak saya sakit. Iya. Kalau di Surabaya itu kan air mahal, kan anak gitu kan membutuhkan air. Gitu. Sakit apa, Bu, anaknya? Ibu Musyati, usianya sudah menginjak 65 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh di kebun. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun. Bertahun-tahun pula Bu Musyati bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh kebun, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Bu Musyati merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Bu Musyati. Kelahiran 55 ya. Tarik napa bobot. Saya diajari orang-orang itu dulu nggak ngerti saya. Dulu ada lihat-lihat orang kerja gitu terus saya ikut-ikutan gitu. Ya susah dulu, nggak bisa. Terpaksa gitu. Betul lama-lama bisa ikut-ikutan. Mau soalnya nggak ada kerja apa, takkan ngurus anak saya sakit. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Musyati. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Musyati bekerja sebagai buruh kebun. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi setelah semua peralatan dipersiapkan, Bu Musyati mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh di kebun. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah dan kebun cukup jauh. Melewati pematang dan jalan-jalan kecil juga licin. Apalagi jalan menuju perkebunan relatif sepi. Terkadang ada beberapa teman menemaninya. Ya capek, makanya saya kalau pulang kerja terus harus gimana ya, terus istirahat sebentar, terus ngurusi anak saya itu masakkan air buat
makanan apa gitu loh, Pak sayur gitu loh. Bangunnya saya sudah pagi jam 4 pagi kan Mas, masak nasi sayur gitu. Terus jam 6 udah berangkat. Ya caranya ya gimana ya, pinjem, kadang-kadang pinjem tetangga itu uang buat makan. Kalau enggak ada kerjaan ya pinjem. Ya buat makan anak saya itu. Kalau saya betah enggak makan, anak saya itu yang sakit itu kasihan. Bentar lagi Ibu mau ngapain? Habisnya gini. Habis ini ya rempes. Oh, saya boleh ikut nggak Ibu ngerempes itu? Ya silakan kalau ya Mbak mau. Nanti sekalian ke rumahnya Ibu ya, jenguk Iya. anaknya Ibu itu. Iya, enggak apa. Ya, Silakan. sekarang ya Bu. Iya. Lebih sering Ibu yang kerja ya? Iya, ya seperti saya gini yang kerja ya tiap hari ya saya. Yang ngurusi apa kebutuhan rumah tangga itu ya gimana ya kalau Bapak enggak bisa cari. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Musyati bekerja sebagai buruh kebun. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Ini kan kalau tinggi ya dinaik gini Mbak, kalau tinggi. Nah, kalau tinggi naik Bu. Ya iya, ya naik. Ya ini kan enggak bisa yang ke atas, enggak dengan. Cewek-cewek juga naik Bu. Ya sama, masih tua tua ya sama. Iya. Ada yang Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Musyati terus bekerja sebagai buruh di kebun. Tidak ada kata libur, 55. semua dijalani dengan sabar dan 55, senang hati. ya. Dengan Berarti harapan-harapan berapa ya? untuk lebih baik di hari esok. 5 tahun. Panas ataupun hujan tak menjadi halangan. Semua dilakukan dengan semangat dan kasih sayang seorang ibu. Biasanya gini nih berapa pohon Bu yang Oh ini ya, dirempes ini? enggak berapa pohon, soalnya orangnya banyak. Oh, Hati rempes ini kalau orangnya banyak itu ya enggak berapa, enggak bisa ngitung pohon. Langsung maya pulang ya pulang gitu aja. oh, Terus besok kembali lagi gitu loh. pulangnya jam berapa Bu? Jam 12. Jam 12. Iya. Mulai jam 6 sampai jam 12. Ya sebetulnya saya tuh ya sebetulnya gimana ya, kalau saya itu sebetulnya ya rempes sama bobot gitu pengganti saya. Kalau saya kerja lan-lan nggak bisa, soalnya nggak bisa gini, ada yang nawari di rumah tangga, terus saya tuh kalau malamnya tuh nggak bisa kerja, kasihan anak saya. Tapi sebetulnya saya udah bisa ya gitu tuh, soalnya berangkat pagi jam 6 pulang jam 12 kan bisa ngurusi anak gitu loh. Soalnya kan bapak itu nggak bisa apa-apa, ngurus-ngurusin nggak bisa bapak itu. Bapaknya sakit apa? Bapak itu sakitnya sesak sama rematik ini. Capek. Iya, masih cari kayu ya, saya cari sendiri. Sendiri atau bukan? Enggak, ini kan dulu kos ini 1 tahun 200. Saya tinggal di sini kira-kira 12 tahun. Saya dulu pindah ke sini dari Surabaya. Penghasilan Surabaya itu bapaknya sudah tidak bisa kerja berat. 2 kali ini saya itu membutuhkan anak saya ini membutuhkan air banyak. Kalau di Surabaya kan air kan mahal. Gitu loh. Jadi pindah ke sini ya. Iya. Terus ada teman saya tuh ngajak sini, terus saya mau gitu loh. Terus anak saya pindah bawa sini gitu loh. Habis ngerempes ngapain lagi Bu? Pulang, Saya ikut ke rumahnya Ibu ya. monggo.
sekarang, Bu? Monggo. Seringkali hasil yang didapat sebagai buruh kebun habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Musyati meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Sama pulangnya naik apa, Bu? Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Pulang pergi dari bosnya. Iya, dari Seragan itu yang ngambil. Pagi jam 6 dijemput, pulang jam 12 saya dijemput. Oh, sama tetangga-tetangga gitu. Iya. Kalau rempes itu ya banyak orang, sampai 15, 20. Setiap hari itu selalu ada pekerjaan itu. Ya ada Mbak, kalau ada ya apa ya, ya bubut seperti namanya tuh rempes. Itu ya babat-babat itu pakai arit gitu. Iya. Babat itu bawahnya apel. Oh, Ya rumput-rumput itu dibuangin. iya. Kalau gini gitu pakai arit kalau sudah selesai bubut. Kata apa namanya, dulu katanya dokter Karamenjan, kelainan urat cairan tersumbat di belakang otak. Mulai kapan itu? Mulai umur 3 bulan besar itu bisa mengkurep, enggak bisa mengkurep. Saya tahun di situ, terus saya periksakan di Karamenjan, katanya gitu. Dulu dibantu sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, saya pindah di sini kan sudah pindah tempat. Tadi sudah apa namanya penduduk sini. Ada bantuan dari Pak Wali Kota dulu. Sudah 1 tahun. Terus ada lagi dari apa kemana? Dari desa gitu loh. Ada 2 kali saya dapat. Kalau kayak gini, Bapak di rumah ngapain, Bu? Ya itu nunggu anak saya itu yang sakit. Oh, ngurusin anak ya? Iya, kalau saya itu nggak kerja kan, anak saya itu kalau nggak ada kerjaan bapak itu kalau rempes kalau nggak bisa. Sebagai buruh kebun, Bu Musyati juga berusaha sekuat tenaga untuk merawat seorang anaknya. Capek, Bu, kerja. Seorang anaknya yang memang sejak kecil berada di pembaringan dan tak pernah merasakan sapaan matahari. Seorang anaknya yang juga sejak kecil tak dapat berbuat banyak dan tak pernah mengerti indahnya dunia. Tapi ini tadi dapat sayur ya, Bu ya? Jadi bisa apa? Cari sayur sekalian Iya. kerja. Ya kalau pulang nih cari sayur. Ya. Itu ada sayur apa? Ya saya itu ya pernah gitu loh, gimana ya? Terus anak sakit tuh apa? Batin saya itu ya gimana ya kalau ada cara Jawa ini gitu ngersu loh, tapi gimana lagi, sudah tanggung jawab ya, anak saya sudah tanggung jawab, terus gimana lagi ya terpaksa ya, batin saya itu ya saya itu susah tuh kalau malam mikir anak itu kok gimana anak saya itu di siapa kok nggak ada sembuh-sembuh. Terus sebetulnya enggak bisa sembuh perkiraan saya karena kayak gitu itu. Seperti inilah keadaan rumah Bu Musyati. Hanya sebuah rumah kecil dan sederhana yang dikontraknya 2 tahun lalu. Rumah yang selama ini menjadi tempatnya melepas lelah dan merawat seorang anaknya. Tapi saat ini pun Bu Musyati tak dapat berbuat banyak di rumah tersebut. Karena sebentar lagi masa kontraknya habis dan Bu Musyati belum tahu akan kemana lagi akan tinggal. Bahkan biayanya pun belum juga dipersiapkan. Iya. Ini rumahnya, Ibu? Ini kan nyewa, kos Kontrak. Iya. Biasanya habis pulang itu tadi nyabutin rumput itu, Ibu masak? Iya, masak air ini. Ya, masak nasi, masak air. Buat anaknya itu? Iya. Biasanya masak apa, Bu, kesukaannya anaknya? Itu ya kak sayur ya, masak sayur soalnya. Yang sering-sering itu ya masakan tahu tempe itu. Oh. Ini kayu bakarnya cari di mana? Dicari sendiri di sana. Oh, cari sendiri? Iya. Kalau pulang habis rumput itu Iya. cari kayu bakar? Iya. Deket, Bu? Jauh. Oh, jauh juga. Iya. Kalau itu cari sendiri? Iya. Cari sendiri sedikit-sedikit gitu loh, nggak bisa. Kalau banyak kan nggak bisa. Nggak bisa bawa? Kan nggak bisa bawa. Udah cari sedikit-sedikit kalau pulang gitu.
Ini pohon apel, ya seadanya pohon pinus. Lah ini apa Bu? Ini kan pasti kan biasa itu kan ambil tatale untuk apa namanya nu? Sing ngabe diambil karet itu kan ada. Iya. Jadi biasa itu pakai gitu. Sebetulnya terus ada hujan kabut, nggak bisa ngambil cari ini. Kalau ada plastik ya saya bakar plastik. Oh, pakai plastik. Iya. Biasanya pakai itu apa? Minyak gas. Enggak. Minyak tanah. Bukan, enggak pernah pakai gitu. Oh. Jadi saya biasanya kan pinus kan ada kan dia ambil apa namanya karetnya itu. Ya. Itu saya bisa ambil ini. Ambil. Saya orang-orang yang itu. Terus kebetulan ini kabut terus enggak ada namanya enggak ada panas, matahari ini enggak ada, tapi saya cari. Keinginan Bu Musyati untuk terus bekerja sebagai buruh kebun dan tak tergantikan. Walaupun usianya semakin tua menjadi lebih kuat ketika melihat seorang anaknya yang berada di pembaringan dan telah dirawatnya sejak 30 tahun lalu. Seorang anak yang menderita penyumbatan darah di kepalanya hingga membuatnya tak dapat bergerak banyak. Bahkan untuk memindahkan kepalanya saja sudah tak mampu. Iya, terus saya itu pasrah karo Gusti Allah ya. Gimana lagi? Gitu loh. Takdir ya. Takdir anak saya ya, takdir saya gitu. Iya, ya sama saya sama bapaknya. Sama saudaranya, kakak-kakaknya tuh sering kalau datang sini tuh. Itu sering bicara-bicara gitu. Nek sama orang lain sih enggak dikenal, enggak mau. Sementara suami Bu Musyati tak mampu lagi berbuat banyak. Sakit yang dideritanya juga membuat suaminya harus menghentikan pekerjaan. Padahal sebelum sakit, penghasilan yang diperoleh dapat sedikit membantu kebutuhan keluarga. Kini sang suami hanya mampu melakukan hal-hal kecil atau sekedar merawat anaknya. Sebenarnya ya repot, ya repot. Kalau gimana lagi, kalau enggak ya enggak. Gitu loh. Memang beban saya itu berat sekali. Ya, gimana lagi? Masih urus anakku sehari-hariannya tuh ya makannya ya mesti minumnya kok wedang kopi itu mesti suka minum sehari. Kalau pagi itu mau berangkat kerja ngasih minum kopi, wedang kopi dulu. Habis gitu makan. Habis makan terus saya tinggal kerja jam 6. Pulang jam 12. Jam 12 ngasih minum, kasih makan. Gitu. Terus saya enggak tahu cari kayu, cari apa untuk gitu loh. Sayur gitu. Walaupun sekarang ini banyak buruh di kebun dan lebih muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Musyati merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Bu Musyati merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Musyati inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu Bu Musyati walaupun dengan hal-hal kecil. Maksud saya itu kepingin yo, kalau saya kepingin itu usaha buka-buka mau jual-jualan apa, ider gitu loh. Kalau ada nama modal, saya kepingin cari modal itu buat jualan apa gitu saya. Hasilnya lebih ya Bu ya? Iya, bisa ditambah-tambah sedikit demi sedikit gitu loh. Kepingin jualan apa gitu loh maksud saya itu kalau ada modal. Berhubung enggak ada ya gitu itu ya gimana lagi ya di Tegal itu. Kalau saya keinginan saya, anak itu ya sebetulnya orang tua ya kepingin anak saya itu sembuh. Terus kalau feeling saya anak kok gitu itu yang terpaksa ya enggak bisa sembuh. Kalau sudah umurnya segitu, gitu loh. Kalau dioperasi biayanya besar, gitu. Apa ya? Kalau operasi sekarang enggak cukup, uang sedikit, gitu. Pasti banyak. Terus tentu berhasil, tapi anak saya itu kan sudah tua. Berhasil, tapi tetap enggak bisa jalan.
ya tetap sih beban orang tua. Ibu, Bapak, terima kasih ya. Hari ini saya udah boleh ikut Ibu kerja, boleh ikut kegiatannya Ibu sehari-hari, terus boleh tadi nyuapin anaknya Ibu, boleh menjenguk anaknya Ibu. Saya sangat salut sama Ibu sama Bapak yang berjuang untuk membesarkan anak yang sedang sakit itu, Pak. Ini ada sedikit titipan dari pemirsa Dharma TV sama ini, Bu. Tolong diterima ya. Terima kasih, Bu. Kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya, Bu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Semoga Bapak sama Ibu selalu sabar menghadapi ujian sama merawat anaknya yang sedang sakit. Ya, makasih, Bu. Ya udah, pulang dulu ya, Bu. Ya. Mari, Pak. Iya, mereka. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan. Dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.